Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Ini sudah ada Redmi Note 7 ya, dengan keluhan kerusakan. Dia dihidupkan, tidak mau boot selanjutnya ya, tidak mau loading selanjutnya. Cukup sampai di logo mati ya. Nah, coba kita cek ya menggunakan cas ya, kita cas apakah baterainya kosong gitu ya. Wah, ternyata baterainya full ini. Full 100% ya. Kita coba hidupkan dengan dibantu dengan cas ya. Apakah dia mau hidup? Masuk ke menu. Restart. Tetap dia tidak mau hidup ya. Tetapi baterainya 100%. Ini sambil dicas tetap tidak mau hidup. Tetapi baterainya 100%. Coba kita bongkar dulu ya. Apakah permasalahannya ini ada di mana gitu ya, di baterai kah atau di mesinnya ya. Akan plastik. Hati-hati, di sini ada fingerprint ya. Ada fleksibel fingerprint. Jadi kita fokus dulu ke konektor baterai ya. Kita cek dulu apakah baterai ini yang bermasalah sehingga menyebabkan HP ini tidak mau booting. Kalau dilihat dari indikatornya, baterainya ini full ya, 100%. Redmi Note 7 ini dia menggunakan baterai BN4A ya. BN4A.
Coba kita cek menggunakan multitester, skalanya ke 10 desibel ya, ke 10 desibel. Coba kita tes baterainya. Tentunya kalau 100% ya berisi ya, full ya. Ya, 4,2. Nah, sekarang kita tes di tes poinnya. Kita ukur di tes poinnya. Kita pasang negatifnya ke ground, yang positif ini ke jalur plus baterai ya. Nah, dia ada ya, masih 4,2. Nah, dengan posisi gini, coba kita tekan tombol powernya ini ya. Kita tekan tombol powernya. Apakah voltasenya ini dia drop atau tidak gitu ya. Ini gimana ya? Kita untuk mudahnya kita lepas dulu RSIM-nya ya. Mana RSIM-nya ini? Untuk memasukkan prop multitester ya. Wah, ini udah patah. Nah, kita masukkan propnya ke sini ya, ke ground ini, biar mudah maksudnya. Yang prop merah ini kita ke tes poin tegangan baterai, ke plus baterai. Nah, udah gitu kita tekan tombol power ya. Ini power yang ada di sini. Apakah asumsi baterainya ini, apakah tegangan baterainya ini drop ya, atau dia bertahan? Udah ada getar. Nah, ya, tegangannya ini turun ya, dia drop. Nah, jelas tegangan baterai ini menjadi drop. Otomatis sistem membaca bahwa baterai ini lowbat ya, begitu. Nah, jadi untuk mengatasinya bisa ada dua cara ya. Untuk kasus seperti ini, kita bisa menggantikan baterai yang baru, atau kita bisa merepair ya, memperbaiki kontrol baterai yang ada di sini. Kontrol baterai manajemen ya, CMB, CBM ya. Jadi di dalam ini ada sebuah rangkaian ya. Nah, jadi untuk sementara kita tes menggunakan baterai yang baru ya, sebelum kita membongkar baterai ini ya. Nah, ini sudah ada baterai baru, kita tes ya. BN 4A. Coba kita hidupkan. Ini sepertinya sudah hidup. Nah ya, ini sudah ke, nah
alhamdulillah ya, permasalahan ini sudah ketahuan ya, permasalahannya ada di baterai ya. Jadi jangan dulu kemana-mana ya untuk menggarap permasalahan HP seperti ini ya. Jadi kita cek tahap demi tahap gitu ya. Nah, jadi berhubung baterai yang orinya ini masih bagus ya. Ini sepertinya baterai ori juga. Saya dapat baterai ori cabutan. Berhubung baterainya ini belum ada, kondisinya masih stabil ya, belum gembung. Nah, kita bisa memperbaiki baterainya ya. Cuman di sini perlu hati-hati untuk membongkar baterai. Karena berbahaya ya. Arusnya lumayan besar. Kalau mana konslet ini bisa meledak ya. Bisa mengeluarkan api. Nah, di sini kita nggak bongkar full ya. Kita cukup melepas di bagian sini. Jadi yang belum terbiasa hati-hati untuk melepas baterai ya. Nah, biasanya komponen yang rusaknya itu adalah ini. Ini sejenis resistor ya, tetapi ampernya besar, ohmnya kecil. Ini, nah kita ganti ngambil dari rangkaiannya juga. Contoh dari sini, dari kepala baterai juga, dari kontrol baterai juga ya. Kita ambil, udah gitu kita pindahkan ke sini ya. Terlihat di sini komponennya ini dia menggunakan dua keping ya. Ini jadi ditumpuk, maka dia menghasilkan arus yang besar gitu ya. Terlihat di sini 1, 2 ya, ditumpuk ya. Jadi kodenya tuh LK. Kita bisa melepasnya menggunakan solder. Jadi sebaiknya menggunakan yang jenis peralatan tidak besi ya, seharusnya ya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, cuma hati-hati jangan sampai terhubung ya antara kutub ini sama yang ini ya. Ya. Jadi perlu hati-hati. Kalau ini ke sini tidak masalah karena dia satu jalur ya, dari sini ke sini. Tidak masalah. Nah, udah lepas.
terlihat dua ya, ini disatukan di paralel dua ya. Jadi kalau untuk darurat sebenarnya bisa di jumper dari sini ke sini ya. Nah, tetapi itu berbahaya kalau bila mana ada short konsleting ya. Jadi arusnya tidak terputus secara otomatis gitu. Nah, itu menyebabkan baterainya ini terbakar ya. Gembung, terbakar ya. Nah, coba kita ganti dengan kode lain, yaitu dengan Q1. Apakah dia bisa ya? Tadi mereknya LK. Nah, kita ganti sama Q1. Apakah bisa hidup normal? Kita lepas dulu. Bantu menggunakan timah. Nah, tadi kodenya LK ya, ini LK kodenya. Kita ganti sama Q1. Apakah bisa hidup ya? Untuk pemasangannya kebalik tidak masalah. Karena ini adalah sejenis resistor. Bila perlu kita tambahkan timah ya, untuk lebih kuat. Setelah itu kita rapikan lagi ya. Kita pasang lagi konektornya. Nah, coba kita ukur. Kita sambil hidupkan apakah dia drop. Kita ukur lagi apakah tegangannya ini sudah stabil ya. Negatifnya ke ground, yang positifnya ke plus baterai.
Coba kita tekan. Nah, sudah ada getar. Nah, sekarang tegangannya stabil ya. Tegangannya stabil di 4,2. Dia turun-turun sedikit-sedikit ya, tidak signifikan turunnya, goyangnya. Wajar saja, ini posisi lagi persiapan ya, lagi booting. Coba kita lihat posisi di layarnya. HP sudah mau hidup normal lagi ya. Indikator baterai tetap 100% ya. Karena dia bisa diisi tetapi dia tidak bisa keluar. Nah, dikarenakan komponen yang ini sudah aus ya, sudah capek ya. Dia masih menghantarkan arus tetapi dia tidak lagi bertahan ya. Arus dan tegangannya tidak bertahan. Jadi intinya kodenya LK diganti Q1 bisa ya. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprek.